semenjak PPKM ini tidak ada lagi orang yang datang untuk jahit sandal atau sol sepatu. Bagaimana mau makan ini kalau nggak ada pemasukan? Hah? Lumayan ini dapat bantuan dari pemerintah. Cara daftar sebagai penerima BST. Jawab pertanyaan ini. Sebarkan link ini. Sebarkan siapa tahu bisa dapat bantuan juga. Bu, stop. Jangan langsung disebarkan dulu. Itu berita palsu atau hoax. Jadi jangan langsung percaya dengan berita-berita seperti itu, apalagi langsung disebarkan. Hah? Kenapa? Nah, Bapak Ibu, kita semuanya tahu bahwa saat ini di masa PPKM ini semuanya butuh ekonomi tambahan, apalagi pelaku UMKM yang terdampak corona khususnya. Tapi sebagai masyarakat yang cerdas, kita juga tidak boleh langsung percaya dengan berita-berita hoax atau berita palsu yang belum tentu yang menyebarluaskan berita itu adalah orang yang bertanggung jawab atau instansi yang bisa dipercaya. Nah, contohnya sama seperti di video sebelumnya tadi, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya di bulan Juli ini ya, itu banyak banget berita hoax yang tersebar mengenai bantuan tambahan PPKM. Itu banyak banget berita hoax yang tersebar luas, khususnya di bulan Juli ini sejak diperlakukannya PPKM, karena kan kita semuanya tahu bahwa masyarakat UMKM atau menengah ke bawah itu banyak banget yang terdampak COVID. Akhirnya ada oknum yang sengaja menyebarluaskan link tersebut agar kita ini masyarakat umum yang belum tahu apa-apa langsung mengklik link itu dan menyebarluaskannya, karena memang di situ perintahnya kita disuruh untuk menyebarluaskan link tersebut. Tapi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya berita itu adalah palsu atau hoax dan tidak benar. Dan saat ini di tanggal 19 Juli kemarin, oknum tersebut itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib berkat adanya laporan-laporan dari orang-orang yang sudah merasa tertipu dengan hal itu. Nah, sebenarnya sih dia mendapatkan keuntungan, orang tersebut itu mendapatkan keuntungan ketika kita mengklik linknya. Nama linknya ada di sini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini tuh biasanya disebarluaskan melalui WhatsApp. Kemarin saya juga sempat dapat, entah itu nomor dari mana, nomor siapa, tapi saya langsung mendapatkan WhatsApp itu dan saya coba buka, ternyata perintahnya seperti itu. Di situ kita harus menjawab dulu beberapa pertanyaan, barulah kemudian kita diarahkan untuk membagikan link tersebut. Tapi alhamdulillah per tanggal 19 Juli kemarin oknum tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, dan barusan tadi saya coba klik link itu tadi ternyata sudah ditutup, berarti sudah tidak diberikan akses lagi atau sudah diblokir untuk akses masuk ke situs tersebut. Nah, mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini untuk kita semuanya, khususnya saya pribadi dan keluarga-keluarga saya juga, orang-orang terdekat saya dan masyarakat dampingan saya juga, KPM-KPM yang berada di wilayah dampingan saya, dan semuanya yang sedang menonton video ini. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah ketika kita mendapatkan informasi seperti apapun itu, apalagi ketika kita disuruh untuk membagikannya, karena katanya itu adalah salah satu syarat agar kita bisa mendapatkan bantuan, sebaiknya jangan langsung percaya, apalagi kalau sudah mengarahkan kita untuk memberitahukan nomor rekening atau nomor ATM yang berada di belakang ATM kita itu jangan sampai, karena itu adalah salah satu cara oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi rahasia kita. Nah, walaupun oknum yang tidak bertanggung jawab ini tadi sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, tapi mungkin ke depannya bisa jadi akan ada lagi oknum-oknum yang lainnya yang akan menyebarluaskan berita-berita bohong seperti itu dan memanfaatkan situasi tersebut, karena kan mereka tahu bahwa kita semuanya ini, khususnya yang terdampak PPKM, pasti butuh yang namanya dana bantuan, penghasilan tambahan untuk melanjutkan hidup. Nah, makanya dia memanfaatkan hal tersebut. Nah, kalau saya baca sih di beritanya,
si oknum tersebut ini dia mendapatkan hasil sampai miliaran juta dari hasil penipuannya itu ya. Jadi ketika kita klik link tersebut ternyata dia mendapatkan income dari sana. Nah, sekali lagi buat semuanya dan siapapun itu, saya mengajak kalian semuanya untuk selalu berhati-hati apabila mendapatkan pesan berantai seperti itu atau masih informasi yang belum tentu kebenarannya. Kalau Kementerian Sosial sendiri khususnya untuk bantuan itu situs resminya ada di sini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan apabila Bapak Ibu mau mengecek penerima bantuan sosial, itu Bapak Ibu bisa langsung cek juga, linknya ada di sini saya taruh atau di description box juga ada saya sertakan ya. Jadi bukan melalui link-link bodong seperti itu yang katanya itu adalah formulir untuk mendaftarkan diri agar kita bisa mendapatkan bantuan BST. Nah, perlu Bapak Ibu semuanya ketahui untuk bantuan BST saat ini itu datanya diambil dari DTKS. Jadi tidak ada link yang disebarkan agar kita bisa mendaftarkan diri kita secara pribadi atau perorangan. Adapun jenis-jenis bantuan yang saat ini berjalan sejak diberlakukannya PPKM ini atau perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau khususnya yang terdampak PPKM tersebut, itu yang saat ini berjalan adalah program Keluarga Harapan atau PKH dan juga BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai dan BST Bantuan Sosial Tunai. Nah, kalau untuk PKH ini sendiri itu disalurkannya lewat Bank Himbara ya, dan mereka itu mendapatkan kartu KKS. Sedangkan untuk BPNT mereka juga mendapatkan kartu KKS dan dicairkannya lewat e-warung. Kalau BST ini sendiri itu dicairkannya lewat kantor pos, dan semua data yang diambil dari 3 program ini tadi semuanya bersumber dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan DTKS ini sendiri yang bisa mengolahnya atau yang bisa menambahkan penerimanya di situ itu lewat musyawarah kampung. Jadi aparat kampung atau desa atau kelurahan yang akan mengolah melalui aplikasi 6NG namanya, baru kemudian dibuatkan berita acara dan diproses melalui Dinas Sosial Kabupaten, Provinsi, lalu kemudian dikirim ke pusat sampai ke Kementerian Sosial. Jadi nggak ada yang namanya formulir-formulir yang disebarluaskan lewat link, apalagi lewat WhatsApp seperti itu, agar kita bisa mendaftarkan diri kita secara perorangan tanpa melalui musyawarah desa. Jadi mungkin di sini hikmah aja ya yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu, kita ambil hikmahnya dan kita jadikan pelajaran agar ke depannya nanti apabila ada berita-berita yang disebarluaskan seperti itu, jangan langsung percaya. Kita harus amati dulu siapa yang menyebarkan link tersebut dan itu situsnya seperti apa, dapat dipercaya atau tidak, atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian apabila kita sudah masuk ke situs tersebut tapi di situ perintahnya aneh-aneh, sama seperti contohnya dia meminta kita untuk menyebarluaskannya atau dia meminta kita untuk memberikan data diri pribadi kita ke dalamnya, itu sebaiknya Bapak Ibu selalu berhati-hati ya apabila mendapatkan link-link seperti itu atau informasi-informasi yang seperti itu. Nah, mengenai bantuan sendiri, yang namanya bantuan sosial itu juga bagian dari rezeki kita sebagai manusia. Jadi kita harus tanamkan ke diri kita, kalau memang itu rezeki, maka tidak akan kemana. Dan setahu saya selama ini aparat kampung atau kelurahan juga sudah tahu, sudah bijak untuk menyaring warganya mana yang pantas dapat bantuan dan juga mana yang tidak pantas. Dan saya rasa setiap aparat kampung juga tidak akan rela atau tidak sampai hati melihat warganya kalau memang sebenarnya betul-betul layak bantu dari segi ekonomi, tapi dibiarkan sama sekali. Jadi untuk Bapak Ibu yang saat ini belum mendapatkan bantuan apa-apa tapi sebenarnya terdampak PPKM atau mungkin memang layak bantu secara ekonomi, mohon bersabar, bisa jadi datanya Ibu itu sudah didaftarkan, hanya saja masih dalam tahap proses. Karena yang namanya mengajukan data itu tidak instan, ada beberapa tahap yang harus dilalui ya, dan semuanya itu keputusannya tergantung dari kementerian. Yakin saja yang namanya rezeki itu tidak akan kemana, dan tetap semangat untuk selalu mencari rezeki, karena selagi kita masih bisa bergerak, memaksimalkan usaha kita dan memanfaatkan potensi yang ada di dalam diri kita, yang namanya rezeki pasti tidak akan berhenti dan akan tetap selalu ada. Dan yang terpenting, yang namanya rezeki itu tidak akan mungkin tertukar. Kalau memang itu untuk kita, pasti kita akan dapatkan.
Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Buat Bapak Ibu semuanya, jika ingin bertanya bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini, dan bagi yang baru bergabung saya minta dukungannya untuk klik like, share, dan juga subscribe, karena di channel ini tuh saya akan selalu menyampaikan informasi-informasi mengenai bantuan sosial dan kegiatan-kegiatan pendampingan di lapangan. Dan saya juga minta tolong untuk Bapak Ibu semuanya untuk menyebarluaskan atau share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu semua, agar teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain juga bisa tahu informasi ini. Baiklah, semoga wabah ini cepat berlalu dan tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker dengan benar dan menjaga jarak, serta mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Semoga kita semuanya selamat dan tetap dalam lindungannya, serta rezeki kita semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.